ajma'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri pada lomba pidato hari ini, yang saya hormati para panitia lomba pidato UHAMKA, yang saya hormati para hadirin semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kenali Diri Sendiri Guna Meraih Kesuksesan di Masa Depan. Hadirin yang terhormat, tentunya setiap kita menginginkan menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari nanti. Agar apa? Tentunya agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain dan tidak menyusahkan orang lain. Di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita manusia dengan sebaik-baik bentuk, baik bentuk secara fisik maupun secara rohani kita. Maka dengan modal yang sudah Allah berikan kepada kita, tentunya kita harusnya menggali apa yang sudah menjadi kelebihan-kelebihan yang kita punyai dan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kita mendata, kita menganalisa apa saja kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita, kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita, yang nantinya tentunya kita akan berusaha, kita akan melakukan pelatihan pembelajaran guna melejitkan potensi yang kita miliki. Dan untuk kekurangan-kekurangan kita, kita akan terimanya sebagai sesuatu hal yang kita syukuri. Kita akan fokus kepada kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita untuk kemudian kita kembangkan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi lebih baik lagi dan tentunya lebih berdaya guna di kemudian harinya. Tidak ada manusia yang Allah ciptakan sia-sia. Setiap kita pastinya memiliki potensi, setiap kita pastinya memiliki kemampuan untuk kemudian kita menjadi manusia yang mandiri dan juga bermanfaat bagi umat. Sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ketika kita memiliki potensi untuk belajar membaca Al-Qur'an, maka kita ajarkan Al-Qur'an ini kepada lingkungan kita. Atau kemudian di hadis Rasulullah yang lain dikatakan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka ketika kita sudah mengenali potensi yang ada pada diri kita, kita akan berusaha bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Kita menjadi orang yang sukses bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga berpikir untuk bagaimana mensejahterakan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ini adalah menjadi bagian tuntutan yang diberikan Allah kepada kita, sebagaimana kita ini sudah diberikan oleh Allah, sudah dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka hadirin yang terhormat, marilah kita kenali segala kemampuan-kemampuan, potensi-potensi yang ada pada diri kita, kemampuan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita kembangkan. Dan kita syukuri juga kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kita lejitkan kemampuan yang ada pada diri kita. Juga kemudian kita berusaha untuk menerima kelemahan kita, bukan sebagai sesuatu hal yang menghinakan, tetapi menjadi sesuatu bagian bahwa manusia itu tidak ada yang diciptakan Allah sempurna. Pasti ada kekurangannya. Ya mungkin itu saja pidato pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagaimana di sini disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi,
Bukan kita yang memilih takdir, takdirlah yang memilih kita. Bagaimanapun, takdir bagaikan angin. Bagi seorang pemanah, kita harus mencoba untuk membidik dan melesatkannya di saat yang paling tepat. Bisa kita maknai apa yang sudah disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pejuang Islam yang ternama tentunya. Bagaimana kita harus berusaha untuk menggali potensi diri kita dan kita gunakan potensi yang ada pada diri kita ini untuk kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.